Pelapor kita namanya adalah Putri. Putri ini melaporkan ke kita kalau tunangannya sudah tidak ada kabar 5 hari ini. Selain itu yang bikin dia curiga adalah Putri ini menemukan tagihan bimbel. Bimbel ini kayak les, bimbingan belajar anak sekolah di dashboard mobil pacarnya. Ini bener nih alamatnya nih, menurut alamatnya ke rumah pelapor kita di sini. Ini tempatnya Putri. Sherlocknya gini, kita menuju ke rumahnya pelapor kita, tapi dari alamat yang dikasih itu membawa kita ke sebuah tempat yang agak menyeramkan. Lagi kita cari alamat, tiba-tiba daerahnya agak gelap begini. Apa sih bener nih kok kayak banyak hutan-hutannya rumahnya? Rumahnya telepon aja ya Mas ya? Ya ampun, kayak apaan tuh? Kaget dong lihat cewek nongol di depan mobil mau kita tabrak. Gue turunin nggak apa-apa ya. Saya turun, dia malah marah-marah. Maaf Pak. Hati-hati dong. Oh iya, maaf Pak. Itu orang tadi? Orang. Yakin? Orang, cuman gue bingung kok tiba-tiba dia. Tadi apa sih? Arthur, dia nyebrang apa sih? Nyebrang tiba-tiba gitu aja. Dia yang salah, kenapa dia marah-marah ke kita? Iya, sampai ketok-ketok kap mobil gitu. Jadi rumahnya mana sih? Oh ini rumahnya udah mau nyampe. Sesampainya di rumah Putri, kita melihat ada 2 orang wanita sedang bertengkar. Dan itu adalah... Lu siapa sih? Itu Lu apa sih? Ih, nggak mau lu siapa ih? Kenapa? Nggak ada. Lo tahu nggak ya, dia tuh udah Lo gila ya, lo capek Fahri, gue yang tunangannya Fahri. Oke, halo, mau nanya Putri, mana namanya Putri? Aku. Kamu Putri. Oke, maaf. Ini ada apa sih? Loh, Nggak tahu nih siapa. Loh, Bilang-bilangnya kamu? hamil katanya gara-gara Fahri. loh. Ternyata itu adalah Putri yang didatangi oleh seorang wanita. Dan wanita itu ternyata... Ini bukan yang tadi hampir kita tabrak. Maaf, saya nggak kenal sama Anda. Mana ya dia nggak ngaku bahwa tadi kita ketemu. Padahal saya yakin banget itu cewek yang tadi hampir kita tabrak. Oke, kita nggak kenal. Sekarang permasalahan Putri, kenapa ini ada orang marah-marah nih siapa? Dia tiba-tiba datang, terus dia bilang katanya dia hamil gara-gara Fahri. Kan ngaco ya. Gimana lo sembunyiin Fahri? Enggak gue sembunyiin. Lo jauhin Fahri, kalau enggak hidup lo nggak bakal tenang. Apaan lagi nih kamera-kamera? Udah sana. Itu orang yang tadi kan? Hah? Tapi yang ketemu lo Mas lagi. Lalu kan juga lihat tadi. Gue nggak turun tapi kan, gue nggak lihat mukanya dari dekat. Suaranya sama kayak laki. Gede gitu. Mas sama Mbak kenal tadi siapa? Enggak, tadi kita... Maaf, Pak. Hati-hati dong. Oh iya, maaf, Pak. Lo kenal nggak sih itu? Enggak, tadi dia teriak-teriak katanya dia hamil gara-gara Fahri. Oke, ini sekarang apa? Masalahnya apa sih Putri? Coba. Si Putri mulai bercerita tentang pacarnya atau tunangannya. Tunangan aku Fahri udah 5 hari nggak ada kabar. Terus pas kemarin aku ngecek mobilnya, aku ngeliat di dashboard mobilnya tuh ada SPP gitu, SPP bimbel. Ada kartu tagihan uang bimbingan belajar atau uang les Iya. buat anak-anak. Iya. Adiknya dia? Nggak punya adik. Jadi lo curiganya apa? Jadi tuh aku curiga kalau dia tuh selingkuh terus udah punya anak. Mobil itu suka dipakai sama kakaknya atau adiknya yang lain Nggak atau? mungkin kakak. Iya, Keluarganya tuh di luar kota. Keluarganya di Bandung semuanya, cuma ada Fahri doang yang di Jakarta. Oh, keluarga di Bandung semua, jadi Iya. Fahri doang di Jakarta. Jadi Iya. mobil itu tidak mungkin dipakai orang lain selain Nggak dia. mungkin. Jadi udah pasti itu punya dia dan yang bayar dia. Iya. Oke. Ada keanehan apa lagi? Iya, sama dia nggak ngabarin aku teleponin dia nggak angkat-angkat. Kayaknya aku di blok deh. Sosmednya? Udah di blok semuanya. Oh, kamu di blok sama Iya, sama di cowok blok. kamu? Iya. Oh, berarti dia udah enak sama kamu kali ya? Nah, lu kan udah tunangan, artinya kan lu udah kenal sama keluarga-keluarga dia dong, nggak ada keluarga dia yang lain yang lu kenal. Aku tuh sama dia cuma tunangan tuh gara-gara surprise doang, belum yang resmi gitu. Maksudnya? Resmi. Tunangannya? Tunangan ala kalian gitu. Iya. Oh, bukan tunangan Belum keluarga. yang resmi secara keluarga. Ya berarti belum Tunangan dong. berarti. Udah lah, kan udah tunangan udah pakai cincinnya juga. Yang ngasih dia, Iya. tapi keluarganya nggak ada. Nggak ada. Keluarga lo juga nggak ada. Nggak ada. Ya belum. Udah, tapi udah. Ya udahlah, oke udah. Sekarang ini aja deh.
apa tagihan SPP bimbelnya ada alamatnya, ada nomor telepon yang pasti dong. Ya udah. Yuk, ini kan masih jam segini nih. Ya, ini baru jam setengah 7 malam. Oke, ambil alamatnya cepat. Kita coba langsung cek ke tempat bimbingan belajar itu. Ya, atas nama siapa itu, ya. Oke, yuk. Langsung kita ajak Putri menuju ke alamat yang tadi ada di tagihan iuran atau uang les tadi, bimbel. Ada alamatnya, ada nomor teleponnya. Nama anak Tasya. Nama orang tuanya Vika. Vika nama orang tuanya? Vika siapa? Ya Vika, oh ya Vika nama cewek, nama ibunya berarti. Nama bapaknya nggak ada di sini sih. Belum membayar tunggakan iuran bimbingan belajar selama 2 bulan. Oke, ya udah. Kita ini ada alamat sama nomor teleponnya, kita kesana aja deh. Kita pengen tahu itu yang namanya Tasya, itu anaknya siapa, dan tadi nama ibu itu siapanya Fahri. Lu bener-bener nggak kenal itu tadi cewek siapa? Aku nggak kenal mas itu cewek itu siapa. Bener-bener nggak kenal? Nggak kenal. Dan datang aja tiba-tiba kita dimarah-marah. Kita terus marah-marah teriak-teriak. Oke, dia bilang hamil lah. Jangan-jangan dia berani hamilin anaknya Fahri. Lagi kita menuju ke tempat bimbel atau tempat les itu, tiba-tiba ya udah sekarang kita ke tempat alamat ini aja deh, bimbel yang tadi. Loh mas, itu mobilnya Fahri, tunangan aku itu. Oh itu, lu ikutin dia kemana? Ikutin. Itu bener yakin itu nomor mobilnya nggak salah? Iya benar itu. Kita ikutin mobilnya Fahri. Ini kayak kebetulan banget. Ini udah kayak film India. Kok tiba-tiba bisa di tengah jalan kita ketemu mobilnya Fahri. Padahal kita lagi nyelidikin Fahri dan Fahri itu udah nggak ada kabar selama 5 hari terakhir ini. Lo nggak tahu nih jalan daerah mana nih? Nggak tahu. Ini dari mana aja aku juga nggak tahu. Sampai akhirnya mobil Fahri berhenti di sebuah rumah besar. Oke, dia masuk ke dalam garasi. Wah, jangan-jangan dia nggak ada kabar, dia pacaran sama cewek orang kaya nih. Iya nggak? Iya, bisa jadi. Rumah gede gini. Makanya dia ninggalin lu. Loh. Tapi itu banyak anak-anak. Oh iya kok banyak anak kecil sih? Cium tangan sama laki lo. Oke. Tapi ini siapa ya? Itu anak-anak siapa? Salim, terus akrab banget. Dikasih duit. Sampai tiba-tiba dari dalam rumah tersebut keluarlah Lah itu cewek siapa? lu gak kenal tuh cewek? Enggak. Seksi sih ya, cantik ya. Iya sih. Itu bawa anak kecil juga gitu. Jangan Tasya itu lagi mas. Hah? Ada di surat SPP itu loh. Oh tadi orang tuanya Tasya. Ya Tasya, orang tuanya namanya tadi siapa tadi? Vika. Itu mungkin Vika kali. Iya. Perlakuan Fahri terhadap anak yang tadi keluar sama wanita tadi itu berbeda dengan anak-anak lain. Di sini Fahri tuh hangat sekali dengan anak ini. Itu anak siapa? Siapanya Fahri? Apa ada hubungannya dengan tagihan uang bimbel atau uang les yang ada di dashboard mobilnya Fahri? Itu langsung masuk mobil Fahri tuh. Oh, anak itu mau masuk mobil Fahri, apa kita turun aja nanya? Tapi kalau kita turun nanti Fahri nggak ikutin Fahri aja deh, ikutin Fahri deh. Ikutin Fahri. Mas itu anak siapa tadi? Ya nggak tahu, ini kita juga masih cari tahu. Terus tadi tempat tadi tuh banyak anak-anak, kita juga nggak tahu. Apa mungkin dia udah nikah terus itu anak dia? Tapi tadi ceweknya dewasa banget ya. Iya tapi nggak mungkin lah mas kayaknya. Apalagi udah jadi tunangan lo kan? Tuh, dia berhenti. Sampai di sana, kalau gue lihat sih, Fahri tuh kayaknya emang akrab banget gitu sama anak ini. Kayak hubungan ayah sama anak gitu. Deket banget. Dan gak lama Fahri mengantarkan anak ke tempat bimbel, Putri langsung ciduk di situ juga. Mau turun aja nggak? Mau kemana? Aku mau turun. Tunggu dulu. Ya ampun. Dan ternyata pas saat Fahri melihat Putri, reaksi dia adalah Kamu kemana aja 5 hari nggak ada kabar? Apa nih main kamera? Kamu kenapa? Kamu jelasin ke Banyak aku urusan, kamu kemana banyak aja? kerjaan. Kamu kemana aja? Kerjaan apaan? Kamu curiga sama aku? Ya iyalah. Kamu ngira aku selingkuh? Ya iyalah itu anak Gila, kamu siapa? doang. Maksud gua ngapain lu pakai kayak gini? ya wajar lah, lu 5 hari Aku nggak ada minta kabar. tolong.
Urusan Mas Uya apa? Ya urusan saya bantu dia. Nggak bisa gini, saya nggak suka ini. Maksudnya apa dipublish kayak gini? Ya, Saya nggak tanya suka. Kalau tunangan kamu lo dong. sama aku, kamu berdua sama aku. Nggak usah bawa kamera apa sih? Ya ini aku maksudnya? minta tolong sama Mas Uya. Biar apa? Ya biar selesai. Lagi 5 hari nggak ada Kita kabar. bisa ngomong berdua aja. Ya kamu nggak ada kabar gimana cara ngomongnya? Kamu yang pikirannya aneh-aneh buat aku.